hati. Cara mengambil hatinya anak perempuan. Jadi jangan sampai terjadi itu yang tidak lah. Makanya siasatnya atau caranya dalam Islam hitbah tadi atau melamar. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Rohman, tentang jarak sholat yang sekarang banyak dihimbau oleh pemerintah. Adanya virus corona ini atau coronavirus disease 19 ini itu tidak terjadi hanya di Indonesia, Pak. Tapi di 219 negara sekarang sudah terpapar namanya virus corona. Amerika itu negara adidaya, negara hebat dan seterusnya. Yang namanya sinten itu Trump. Itu sekarang bingung dan seterusnya karena banyak warga negaranya yang sudah terpapar dan bahkan meninggal dunia karena virus. Itu secara dunia tingkat terbanyak itu adalah Amerika. Indonesia itu se-ASEAN paling besar Indonesia. Maka dari itu kita kembalikan kepada permasalahan sholat yang kadang-kadang sang imam biasanya sawu pada samakan semuanya, sawu sufufakum barisan kamu sekalian di sholat ya dalam sholat siapa pada nolak. Maksudnya madaknu itu ya rapat, karena dalam banyak keterangan kalau ada sela-sela di sebelah kanan kiri seorang makmum itu biasanya setan yang menempati. Ada guyonan saat ini Pak Rahman. Sekarang itu dengan jarak 1,5 meter, niku memang benar-benar ditempati setan. Tapi setannya tidak nyolot sholat, tapi kamu ambil titik-titik. Iya. Itu setan. Ya apa saat kondisi macam itu tetap dilakukan atau enggak? Karena menurut para ulama itu ini situasi dan kondisi darurat. Maka harus tetap mematuhi lebih-lebih protokol kesehatan yang dikenal dengan social distancing itu atau physical distancing 1,5 meter. Jadi intinya dalam situasi kayak ngoten itu boleh. Ada pertanyaan yang menarik Pak Ahmad. Apakah boleh memakai masker ketika sholat? Itu sebenarnya sekarang banyak kejadian pertanyaan itu. Ternyata saya dikembalikan kepada anggota sujud. Anggota sujud itu apa batuk, terus apa lagi tangan, ini dan seterusnya. Kalau bukan termasuk itu, maka sholatnya tetap sah, boleh memakai masker. Cuman kita kembali kepada fikih lagi. Dalam fikih itu ada istilah ihtiyat tadi itu, berhati-hati. Karena dalam berhati-hati ketika sholat maskernya dibuka titik, dia titik lah, cek irung itu nempel ke lantai atau ke sajadah itu. Jadi itu katakan sekarang darurat lah. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 Pak Rohman tentang apa itu? Sholat witir. Ya. Sholat witir itu kalau sudah melaksanakan sholat witir, apakah boleh melakukan sholat lagi selain itu? Memang ada pendapat kita. Kalau tidak saya keliru atau balik antara Umar dan Utsman. Sahabat Umar itu melakukan witir ketika langsung setelah sholat tarawih. Sedangkan sahabat Utsman melakukan sholat witir setelah nanti terakhir menjelang sholat subuh, dibuat sebagai akhir atau penutup sholat. Jadi ketika tarawih, karena tarawih ketika zaman beliau, ketika tarawih itu tidak langsung witir, tapi menunggu nanti di akhir. Pertanyaan yang fundamental, apakah boleh kita sudah melakukan sholat witir, kemudian nanti sholat tahajud di jam 2, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Malah itu bagus. Sholat tahajud 8 rakaat Pak Rahman, dijadikan 2 rakaat, jadi 4 salam. Setelah 4 salam ditambah witir 3 rakaat, bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah.
tinggal kita nyikapi mau berbuat bagaimana sebenarnya. Lebih-lebih khususnya anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11 SMA Persatuan di situasi dan kondisi yang semacam ini, ayo tingkatkan ketakwaan. Pacaran ditinggal dulu, karena saya sudah oleh berboncengan. Sepeda motor tidak boleh gonceng. Berarti ini ya Pak, apa? Ya. Berboncengan ketika puasa itu membatalkan juga? Buatan tidak mempengaruhi terhadap batalnya puasa. Ya. Tapi dilarang. Ya, tapi kalau bukan mahramnya, ya itu hukumnya haram. Dasar hukumnya tetap ada. Saat ini dengan PSBB besok itu, ya, goncengan wong tidak boleh Pak Rahman. Baik itu pacar, bojo ini tidak boleh. Pakai mobil sekarang tidak boleh berdampingan, harus di belakang. Tiga orang ya. Depan. Pokoknya separuh dari jumlah kendaraan dari Iya 50%. Iya 50%. Jadi harus hati-hati, terutama anak-anak SMA Persatuan. Sekarang tinggalkan dulu masalah pacaran, ya. Kita konsentrasi dulu dengan puasa, konsentrasi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ini memang sebuah ujian, seperti yang saya singgung tadi. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Kita ini lillahi, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Milik Allah apa? Ayo banyak istighfar kepada Allah. Terus nanti akan kembali kepada Allah. Kita ikuti peraturan-peraturan yang dari dinas atau protokol kesehatan. Di antaranya tangan harus bersih tangan, mencuci, ya, mencuci tangan, Tetap di rumah. terus sebisa mungkin diadakan semprot disinfektan, sebisa mungkin harus pakai masker. Kemudian kalau ke masjid dan seterusnya itu pakai sajadah sendiri, jaga jarak. Kalau kondisi kesehatan kurang enak, apalagi flu atau pilek dan seterusnya, cepat ke Faskes, fasilitas kesehatan atau puskesmas. Sekarang informasi terbaru, nularnya virus itu sudah bukan lagi dengan batuk atau wahing atau pilek, tapi sekarang virusnya sudah mengudara. Sudah mengudara. Hidup di udara sampai bertahan 8 jam. Makanya harus pakai masker. Karena terhirup ya, dari nafas. Mungkin ada lagi. Cukup ya? Ya cukup. Oke, gua ditutup kembali. Demikian dialog interaktif kami, yaitu beserta guru agama sama bapak kepala sekolah. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, daya imun, tetap di rumah, tak boleh keluar ya selama corona ini ya. Biar sama-sama kita terlindung oleh Allah, sehat selalu, dan itu tingkatkan ketakwaan kita.